Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakannya bagi saudara-saudara sekalian. LAI memberikan judul bagian ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang baca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, suatu malam sebuah desa yang damai dikejutkan dengan berita yang membuat penduduknya menjadi gelisah. Ada seorang pemuda yang berteriak, "Perhatian, perhatian, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Jadi bersiaplah penduduk-penduduk desa." Kalau kita yang mendengar berita tersebut, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung berdoa memohon ampun kepada Tuhan? Atau kita memberikan persembahan yang banyak ke gereja? Atau kita mencari orang yang terdekat untuk memohon ampun kepada mereka? Atau kita malah tidur untuk menunggu kiamat datang? Kalau saya sih tidur. Keesokan harinya menjelang pagi, pemuda yang tadi berteriak kembali berteriak, "Perhatian, perhatian, kiamat sudah dekat. Lihat, dia sudah datang. Penduduk desa, kiamat di depan kalian." Melihat kiamat, penduduk desa tidak ada satupun yang kaget. Ternyata kiamat adalah nama dari seorang aki-aki, kakek-kakek. Jadi kiamat bukanlah peristiwa. Mungkin cerita fiktif yang saya ciptakan tersebut tidak menciptakan ketakutan dalam pikiran Anda. Sebaliknya, mungkin Anda tertawa karena lucu, atau sedikit tertawa karena saya kurang lucu, atau malah bingung karena tidak lucu, cerita saya tidak lucu. Namun, kiamat sudah dekat, peristiwa ya, bukan aki-aki, dapat menciptakan ketakutan, bukan? Tidak heran, banyak sekali orang yang ingin mengetahui kedatangannya. Peristiwa kiamat maksudnya, bukan akiamat ya, bukan kiamat. Bahkan, tidak jarang sebagian dari mereka mengakui kedatangannya seperti pemuda yang berteriak tadi. Jadi banyak dari mereka atau orang-orang mengaku mengerti, tahu kapan kiamat datang, peristiwa kiamat itu. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan Timotius tentang akhir zaman, kiamat, bukan untuk menciptakan ketakutan. Tentu saja dia tidak ingin menakuti Timotius. Sebaliknya, Paulus ingin Timotius siap-siap terhadap kedatangan kiamat yang sebenarnya. Dia menyatakan tanda-tanda kiamat antara lain seperti manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mungkin kita merasa yang disebutkan oleh Paulus pernah kita lihat di sekitar kita. Atau malah kita merasa tanda-tanda yang disebutkan oleh Paulus merujuk kepada kita sendiri. Kita melakukan semuanya itu atau beberapa dari itu. Kristus sendiri pernah berkata akan datang segera dalam kitab Wahyu. Namun, kapan waktu tepatnya? Sebenarnya kita tidak perlu mengetahui kapan waktu tepatnya kiamat datang. Justru kita perlu mengetahui kapan tepatnya kita menjadi semakin serupa Kristus. Kita perlu menanyakan kepada diri sendiri, kapan waktu tepatnya kita menjadi semakin serupa Kristus. Paulus menyambung peringatannya kepada Timotius dengan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi, kapan waktu tepatnya menjadi semakin serupa Kristus lebih penting daripada kedatangannya yang kedua kali, kiamat. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk menjadi semakin serupa Kristus. Kapan tepatnya kita menjadi semakin serupa Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami bahwa yang penting bukanlah kapan tepatnya Yesus datang kedua kali, tetapi kapan tepatnya kami menjadi semakin serupa Kristus. Ajar kami ya Roh Kudus dalam terang, dalam kehidupan kami di akhir zaman ini, kami semakin memokuskan diri untuk menjadi semakin serupa Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami melalui Roh Kudus di dalam terang. Ini doa kami, Tuhan yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.